Sebuah fakta yang tak terbantahkan, masih cukup banyak desa yang terisolasi dan terpencil di tanah air. Di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat ada 2 kecamatan dengan kondisi demikian, yaitu Kecamatan Siding dan Kecamatan Suti Semarang. Keduanya berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia Timur. Di Kecamatan Siding terdapat 3 desa yang terisolasi, yaitu Desa Sungkung 1, Sungkung 2, dan Sungkung 3, atau pada masa sebelum pemekaran wilayah disebut Sungkung Kompleks. Kalau dia tumbang ya, Untuk menuju Sungkung Komplek bisa ditempuh menggunakan pesawat jenis capung dari Serukam atau dengan sampan tempel dari Entikong Kabupaten Sanggau ke Dusun Medeng, Desa Sungkung 2 sekitar 8 jam melewati Sungai Sekayam. Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit, saat ini kami berada di Desa Sungkung 3. Desa Sungkung 3 merupakan hasil pemekaran dari Desa Sungkung menjadi Desa Sungkung 1, Desa Sungkung 2, dan Desa Sungkung 3 pada tahun 2005. Desa ini begitu terisolir karena tidak ada sepeda pun di sini. Sungkung Komplek dikelilingi pegunungan yaitu Gunung Sinjang, Temalung, dan Gunung Sipaye. Kondisi geografis seperti ini membuat Sungkung Kompleks sulit ditembus dengan kendaraan darat. Jangankan sepeda motor, sepeda pun tidak dapat digunakan sebagai alat transportasi. Karena itu, mau tidak mau, dan suka tidak suka, warga desa harus berjalan kaki dari satu desa ke desa di Sungkung Komplek atau ke desa tetangganya, bahkan ke ibu kota Kecamatan Siding dengan waktu tempuh 8 jam naik turun bukit. Nomornya satunya 0816 dari ladang sana sampai ke kampung, Pak. Ya kan nih. Pak, ini kita mau dari Sungkung 3 mau ke Sungkung 2, berapa jam sih Pak sebenarnya? Sungkung 2, Sungkung 3 itu ada, menurut kami 1 jam lebih. Tapi kalau menurut perjalanan sekarang lebih daripada yang itu. Mungkin sekitar 3 jam lah. Komunikasi dengan dunia luar dapat menggunakan telepon seluler. Itu pun harus berjalan kaki paling tidak 1 atau 2 km guna mendapatkan sinyal di dataran yang lebih tinggi. Halo. Pada sejumlah tempat yang dekat dengan sumber air dari pegunungan, masyarakat secara swadaya mengalirkan air ke pinggir jalan sehingga bisa langsung diminum. Pemirsa, sepanjang perjalanan kita tidak perlu khawatir akan kekurangan air, karena air yang ada di sekitar desa ini dapat langsung diminum dari sumbernya dan terjamin tidak terkontaminasi. Warga masyarakat Sungkung Komplek merupakan subetnis Dayak Bidayu. Mereka bersaudara dengan subetnis Dayak Bidayu yang juga terdapat di Bau dan Serian, Sarawak, Malaysia Timur. Senyum ramah dan sapaan bersahabat keluar dari hati nurani mereka yang paling dalam kepada siapapun tamu yang datang. Tradisi itu masih dipertahankan di desa ini. Bedil atau senjata lantak ditembakkan layaknya tembakan salvo sebagai tanda persahabatan dan perdamaian saat tamu datang ke desa mereka. Penyambutan tamu dengan badel menandakan tidak ada lagi budaya ngayau atau membunuh orang dengan cara memotong kepala di kalangan masyarakat desa Sungkung. Budaya ngayau diperkirakan berakhir tahun 1945. Upacara badel dilanjutkan dengan upacara adat selamat di rumah adat subetnis Dayak Bidayu Baluk di Sungkung Kompleks ini. Para tamu yang masuk diwajibkan menginjakan kakinya di atas gong yang berisi telur dan logam dari perak, antara lain guna membuang niat jahat tamu dan mengubah sikap sombong menjadi ramah tamah kepada tuan rumah. Itu menandakan istilahnya seperti tamu itu datang kiranya kalau dia tuh mempunyai pemikiran yang jelek, yang tidak bagus, jadi dia tuh dipendamkan di situ karena di situ ada air, ada telur, dan ada sejenis barang di situ yang bisa mendinginkan akhirnya supaya kembalilah berdamai gitu. Ya,
Upacara adat selamat dilanjutkan dengan upacara adat nyobeng yang ditandai dengan pemotongan babi oleh tamu yang dituakan dan para sesepuh serta tokoh adat Sungkung Kompleks. Nyobeng semakin memperkuat tidak ada lagi budaya ngayau di Sungkung Kompleks. Sesungguhnya masyarakat Sungkung Kompleks mengedepankan persaudaraan dan persahabatan kepada siapapun. Pakaian yang digunakan para sesepuh dan tokoh adat setempat warisan nenek moyang mereka yang terbuat dari kulit kayu dihiasi dengan pernak-pernik kalung terbuat dari gigi harimau dahan masih dipakai dalam acara-acara tertentu seperti nyobeng. Sementara bagian kepala diikat dengan bulu burung sebagai tanda nenek moyang mereka pernah membunuh musuh. Upacara adat nyobeng ini mewajibkan para tamu diolesi darah babi yang baru saja disembelih serta minum tuak. Jika hal ini dilakukan, kekuatan-kekuatan lain yang ada di Sungkung Kompleks bakal menganggap para tamu yang datang sebagai keluarga mereka. Makan bersama merupakan akhir rangkaian upacara adat selamat dan nyobeng. Seluruh perangkat makan terbuat dari kayu dan bambu serta dedaunan tanpa perangkat lain yang tidak bersahabat dengan alam, plastik misalnya. Semuanya bersahabat dengan alam. Kehidupan masyarakat Sungkung Kompleks sangat tergantung pada hutan di sekitarnya. Sebagian besar masyarakat di sini adalah petani dengan cara ladang berpindah. Di antara petani dari kalangan kaum perempuan Sungkung Kompleks yang berusia 50 tahun ke atas, masih ada yang menggunakan gelang kaki dan gelang tangan terbuat dari logam. Gelang itu hanya bisa ditemui di kalangan subetnis Dayak Bidayu. Ibu Taet misalnya telah menggunakan perhiasan itu sejak berusia 15 tahun karena sudah menjadi tradisi masyarakat Sungkung Kompleks. Nggak tahu lah terus kenapa dia buat rambut. Melihat kondisi pertanian yang dikelola secara tradisional ini, wajar jika panen hanya terjadi setahun sekali. Tapi, masyarakat Sungkung Kompleks tidak akan kelaparan karena beras yang disimpan di lumbung masih dapat dimakan 3 hingga 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Padi hasil panen tahun ini tidak langsung dimakan, tetapi hasil panen tahun-tahun sebelumnya yang dikonsumsi.
Sudah menjadi tradisi usai panen dilangsungkan serangkaian upacara adat. Ketua adat dan pemuka adat berkumpul di suatu tempat menyatukan pendapat agar muncul kesepakatan cara membuka lahan baru. Kesepakatan dimulai dengan tanung, yaitu memilih 2 biji pinang muda, kemudian dibelah 2 untuk selanjutnya dibacakan mantra oleh ketua adat. Tanung hingga kini tetap dipakai masyarakat subetnis Dayak Bidayuh di Sungkung Komplek untuk menentukan lokasi rumah dan mencari jodoh. Sedangkan ungkapan kegembiraan keberhasilan atas produksi padi yang dihasilkan juga dilakukan permainan gasing. Gasing hanya boleh dimainkan usai panen. Permainan gasing bagi masyarakat subetnis Dayak Bidayuh di Sungkung Komplek antara lain memiliki filosofi kendati panen lambat, hasilnya banyak. Selain permainan gasing, ungkapan kegembiraan juga diwujudkan dalam bentuk permainan alat tiup berupa suling, serta perkusi berupa sabang tale dan kulintang. Pergelaran musik ala Sungkung Komplek ini dilakukan sambil mengisi waktu setelah makan dan hanya dapat digelar saat musim panen. Suling terbuat dari bambu kecil atau dalam bahasa subetnis Dayak Bidayuh di Sungkung Komplek disebut pisa. Sabang talai terbuat dari bambu, sedangkan kulintang terbuat dari kayu lembut agar menghasilkan suara berkualitas. Terpencil dan terisolasinya Sungkung Kompleks serta keramah tamahan masyarakatnya sempat dimanfaatkan gerombolan bersenjata pasukan gerilya rakyat Sarawak PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara Paraku. Saksi bisu adanya gerombolan komunis itu antara lain terlihat di Gua Gayu yang merupakan markas gerombolan PGRS Paraku ini. Jalan menuju Gua Gayu cukup curam sehingga memerlukan tenaga cukup kuat bagi kita yang akan menjangkaunya. Gerombolan itu pada tahun 1964 mengatasnamakan tentara rakyat memanfaatkan keterbelakangan dan kemiskinan dengan memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat setempat seperti memberikan bantuan mesin jahit dan sama-sama berladang, bahkan mengajarkan baca tulis huruf Latin. Masyarakat Sungkung Komplek baru sadar bahwa tentara rakyat itu ingin memasukkan paham komunis setelah TNI datang tahun 1967. Atas permintaan TNI, 120 orang warga masyarakat Sungkung Komplek ikut bergabung dalam wadah Hansip guna memberantas gerombolan PGRS Paraku. Salah seorang mantan anggota Hansip, Kui, mengatakan gerombolan PGRS Paraku menjanjikan sesuatu kepada masyarakat Sungkung Komplek. Dia bilang kalau perang kita menang, perang ke PGRS ini menang, bebas Bapak dari Sungkung pergi ke Malaysia. Nak tanpa paspor, nak tanpa KTP, kami jamin, dia bilang. Bukti dari keikutsertaan warga Sungkung Komplek ini yaitu banyaknya tengkorak anggota gerombolan bersenjata PGRS Paraku yang tersimpan di baluk atau rumah adat subetnis Dayak Bidayuh ini. Untuk bisa melihatnya tidak sembarang orang dan waktu, tetapi harus melalui upacara adat. Mereka percaya seseorang akan menderita sakit jiwa jika memegang secara sembarang tengkorak-tengkorak ini.
Di Sungkung Komplek juga terlihat adanya operasi sambar kilat oleh Skuadron Udara 7 guna mendukung Kodam 12 Tanjung Pura menumpas pasukan gerilya rakyat Sarawak PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara Paraku. Operasi ini berakhir pada bulan September 1968 dan berhasil dengan baik. Atas keberhasilan ini, Pangdam 12 Tanjung Pura ketika itu Brigjen Aye Witono memberikan julukan Angel of the Field atau malaikat di medan laga kepada pesawat-pesawat helikopter. Meskipun dinyatakan berhasil, terjadi musibah terhadap pesawat beregister H225 di Sungkung Komplek pada tanggal 27 Januari 1967. Pada waktu itu, pesawat dengan pilot Kapten Udara Supandi dan kopilot Letnan Udara 1 FX Suwarno sedang bertugas mengirimkan bantuan logistik bagi pasukan di Sungkung Komplek. Bangkai pesawat helikopter itu kini tinggal baling-balingnya saja. Baru belum sampai 10 tahun ini hancur. Tahun 2000-an masih tahun-tahun. Ya. Obat Anyi. Orientasi kehidupan masyarakat Sungkung Kompleks sebagian besar ke Sarawak, Malaysia Timur. Ini disebabkan sangat terbatasnya prasarana jalan darat ke negeri sendiri. Di sini berlaku dua mata uang, yaitu rupiah dan ringgit Malaysia. Kita dapat berbelanja dengan uang ringgit. Kelebihan uang belanja dapat dikembalikan dengan uang rupiah. Begitu pula sebaliknya. Makasih ya. Gas, LPG, gula, bahan bangunan, semen misalnya dipasok dari Sarawak, Malaysia. Sementara produk kakao dan sahang atau lada mereka jual melalui Entikong Kabupaten Sanggau ke Tebedu dan Distrik Pedawan Sarawak, Malaysia. Pada tahun 2008, belasan ton coklat masuk ke negara tetangga dari 3 desa di Sungkung Komplek. Harganya Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan sahang Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenakal abdu buah, apa? Orientasi kehidupan perekonomian masyarakat Sungkung Komplek ke negeri jiran ini diakui Kepala Desa Sungkung 3 Yosua merugikan Kabupaten Bengkayang tempat Sungkung Komplek berada. Hal itu juga terlihat pada produk kerajinan yang dibuat para ibu kader posyandu di Sungkung Komplek sejak 4 tahun lalu ini. Mereka belajar dari kampung ke kampung guna mengisi waktu setelah berladang sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bambu yang telah dikikis, dicat, dijemur, dibelah, dan dianyam itu diselesaikan 2 hingga 4 hari, tergantung pada tingkat kesulitannya, antara lain menghasilkan bakul, topi, dan takin. Selain di kampung terdekat, produk kerajinan ini juga dijual ke Sarawak, Malaysia. Topi misalnya dijual sekitar Rp16 per buah. Daerah Bau atau ini daerah Kucing atau Pedawan biasa orang jual situ. Ke sana jual bagaimana caranya, Bu? Diantar ke sana Kita tuh begitu ke situ kita jalan-jalan jual kampung-kampung gitu. Sambil kita cari kerja gitu. Berapa jam jalan kaki ke sana? Lama, Pak. 1 hari sampai ke Kambuk, terus pakai mobil sampai ke kampung-kampung gitu. Terisolasi dan terpencilnya Sungkung Komplek membuat warga masyarakat setempat kurang beruntung di bidang kesehatan. Program dokter terbang sudah tidak ada lagi sejak tahun 1990-an. Saat ini di Sungkung Komplek hanya terdapat 1 puskesmas pembantu Pustu, yaitu di Desa Sungkung 3 berdekatan dengan lapangan terbang. Pustu tersebut baru memiliki 1 perawat tanpa bidan. Oleh karena itu, wajar hampir 100% warga setempat menggunakan jasa bidan kampung untuk membantu persalinan. Sementara itu, bidang pendidikan juga mengalami nasib yang sama. Di Sungkung Komplek, dari 3 desa yang ada, hanya terdapat 1 SD. Seperti halnya di daerah terisolasi dan terpencil lainnya, anak-anak di sini bersekolah apa adanya.
Ijazah SMA yang mereka peroleh bukan dari Sungkung Komplek, melainkan di ibu kota kabupaten yaitu Bengkayang, Singkawang, atau ibu kota provinsi Kalbar, Pontianak. Sebab di Sungkung Komplek belum ada SMA. Gedung SMP 02 Blok Grand dari pemerintah Australia yang sedang dibangun ini diharapkan dapat menyerap lebih banyak lulusan SD di Sungkung Komplek mulai tahun 2009. Sebagian besar masyarakat pada 3 desa di Sungkung Komplek hanya lulus SD, bahkan tidak bersekolah. Namun di antara mereka masih ada yang berhasil menikmati investasi jangka panjang di bidang pendidikan, misalnya menjadi perawat di Rumah Sakit Umum Serukam, polisi, atau PNS. Perjuangan mereka untuk berhasil memang tidaklah mudah. Selain di antara mereka harus menumpang di tempat orang lain, terisolasi dan terpencilnya desa membuat pengiriman beras, sayur mayur, dan uang saku bagi mereka harus dikirim melalui pesawat misi ini. Kalau pesawat kan lebih cepat. Nah. Kalau beras dikirim rata-rata 1 bulan berapa kilo? Sekitar 10 kilo, 20 kilo. Ya. Kalau uang besarnya berapa yang dikirim? Tergantung kita minta, kalau minta 200 ya kirim 200, 500 ke 500. Warga masyarakat Sungkung Komplek memang tidak meminta apa-apa atas segala keterbatasan yang dimiliki desa mereka, kendati mereka juga pernah membantu mempertahankan negara ini dari bahaya laten komunis, yaitu PGRS Paraku. Mereka hanya meminta dibangun jalan guna mempermudah pemasaran produk dari desa mereka. Ya, kita harapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mungkin kita juga program pemerintah itu kita bantu. Kita siap mendukung dengan bersamaan masyarakat. Jadi supaya Sungkung ini bisa seperti di daerah-daerah lain. Untuk jangka pendek, mereka mengusulkan dibangun jalan dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau ke Sungkung Komplek. Saat ini dari Kecamatan Entikong ke Sungkung Komplek hanya dapat ditempuh dengan perahu motor selama 8 jam jika air sungai Sekayam ini surut. Harapan untuk mendapatkan jalan darat ke 3 desa yang luasnya 142 km persegi lebih dengan jumlah penduduk sebanyak 5.052 jiwa ini agaknya tidak berlebihan. Warga masyarakat Sungkung Komplek tahu benar bahwa warga masyarakat perbatasan di Sarawak jauh lebih sejahtera daripada mereka. Namun mereka masih memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, berpikir 2 kali untuk menjadi warga negara di negeri seberang. Bagaimanapun, mereka lebih memilih hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Hah?